Pengamat intelijen jagokan Laksamana TNI Yudo Margono jadi Panglima TNI. Jakarta, FNN. Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan Ngasiman Joyonegoro menyatakan Laksamana TNI Yudo Margono layak menjadi Panglima TNI untuk menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto yang pensiun pada akhir tahun 2021. Tentang loyalitas, tak ada yang bisa membantah loyalitas Kasal ke-27 ini. Seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya selalu dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik dan paripurna, kata Ngasiman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Rabu lalu. Menurut dia, Yudo yang mulai menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal pada 20 Mei 2020 tidak sembarang menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Serangkaian kemampuan dan kecakapan serta loyalitas adalah sebagian syarat yang harus dimiliki. Menurut Simon, panggilan akrab Ngasiman Joyonegoro, bahwa rekam jejak atau track record ini dibuktikan Yudo bahkan jauh sebelum darinya menjadi Kasal. Dia mencontohkan saat menjabat sebagai Panglima Koarmada 1 atau Pangkoarmada 1, Yudo dengan kesigapannya memimpin Satgas Laut dalam SAR pencarian bangkai pesawat Lion Air GT-160 yang jatuh di perairan Laut Jawa pada tahun 2019 yang lalu. Sehingga dengan kesigapan Satgas di bawah pimpinannya tak butuh waktu lama untuk menemukan serpihan dan CVR pesawat nahas tersebut. Kesuksesan pada saat menjabat Pangkoarmada 1 menghantarkannya menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 atau Pangkogawilhan 1, kata Simon. Sebagai Pangkogawilhan 1, lanjut dia, yang merupakan organisasi baru TNI untuk mengantisipasi tantangan keamanan ke depan. Wilayah kewenangannya bukan hanya di laut tetapi meliputi darat, laut, dan udara. Hal itu tentu tantangan dan permasalahan yang dihadapi semakin besar. Menjalani jabatan ini pun bukan masalah yang besar bagi sosok Yudo Margono. Dengan wawasan dan pengalamannya memimpin, Yudo berada posisi terdepan di kisru perairan Natuna yang diklaim sebagai wilayah Cina. Berulang kali, ia memerintahkan kapal-kapal TNI untuk melakukan penegakan hukum di wilayah yang masuk hak berdaulat Indonesia tersebut. Sebagai Pangkogawilhan 1, ia punya pengalaman membawahi AD, AL, dan AU, tutur Simon. Lebih lanjut, Simon menjelaskan bahwa saat virus corona merebak di berbagai penjuru dunia dan Indonesia harus memulangkan WNI dari Wuhan, Yudo kembali dipercaya untuk memimpin proses rehabilitas di Hanggar Lanut Raden Sajat, Natuna. Tak hanya itu, ABK, kapal pesiar yang diobservasi di Kepulauan Seribu, juga dikomandai olehnya. Pemerintah lalu membangun RSD di Wisma Atlet Kemayoran. Setelah beroperasi, Yudo juga dipercaya memimpin operasional RSD sampai akhirnya diserahkan ke Pangdam Jaya Maijen TNI Eko Margiono kala itu. Begitu juga dengan RSD Pulau Galang. Yudo juga mengomandoi. Bahkan saat dirinya menjabat Kasal, perhatian kepada relawan tenaga medis COVID-19 di Wisma Atlet terus diberikan. Hingga pada akhirnya, kata dia, sebagai apresiasi dan pemenuhan komitmen, Yudo Margono mengangkat relawan COVID-19 menjadi prajurit TNI AL. Pengalamannya memimpin di jajaran Pangkogawilhan 1 membuktikan bahwa Laksamana TNI Yudo Margono adalah seorang prajurit sejati yang dapat mengomandoi lingkup 3 mantra, darat, laut, dan udara, katanya. Selain itu, sebagai Kasal tak perlu lagi ditanyakan tentang loyalitasnya. Garis lurus, itulah jawaban yang akan didapat. Loyalitas yang tegak lurus, baik ke atas maupun ke bawah. Ke atas dibuktikan dengan tugas-tugas yang diselesaikannya dengan baik dan paripurna. Ke bawah dibuktikan dengan perhatiannya kepada keluarga besar TNI Angkatan Laut yang menjadi tanggung jawabnya, jelas Simon. Jika ditengok peristiwa musibah KRI Nanggala 402, kata dia, akan dimengerti bagaimana loyalitasnya kepada keluarga korban. Bersama Panglima TNI, Yudo ikut melaut untuk mencari keberadaan KRI Nanggala 402.
Saat KRI Nanggala 402 dipastikan tenggelam, Yudo menyambangi beberapa keluarga korban dan bersama Presiden, Menhan, dan Panglima TNI mengadakan pertemuan dengan para keluarga korban, tutur Simon. Simon mengatakan bahwa Yudo punya keunggulan jika nanti menjadi Panglima TNI untuk mengatasi masalah di tanah air. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, kata dia, pengamanan wilayah laut dan kepulauan dari percaplokan oleh negara-negara lain. Akibat potensi eskalasi konflik lintas negara di Laut Cina Selatan ke depan yang cukup tinggi serta dukungan penjaga laut yang merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan. Tentunya upaya diplomasi tetap dijalankan. Di samping itu, kejahatan transnasional sebagai penyeludupan senjata juga terjadi di laut. Yang pertama, tentu pengamanan wilayah laut dan kepulauan dari pencaplokan oleh negara-negara lain, tuturnya. Dan yang kedua, menurut Simon, adalah visi Indonesia sebagai poros maritim dunia perlu dilanjutkan. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur, melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim. Pengamanan kepentingan dan keamanan maritim memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Ketiga, Yudo dinilai bisa membangun sinergisitas dan soliditas dengan 3 Matra dan Polri. Keempat, Yudo juga punya pengalaman memimpin penanganan COVID-19, tambah Simon. Saat memimpin, tambah Simon, Yudo memahami bagaimana perkembangan dunia teknologi kesehatan yang diperuntukkan bagi kekuatan militer. Artinya, dalam upaya mencegah ancaman biofire atau perang biologi ke depan, menurut Yudo sangat diperlukan. Dan yang terakhir tentu saja karena pengalaman serta loyalitasnya yang tak terbantahkan, tutupnya. Tak hanya Kasal, Laksamana TNI Yudo Margono yang memiliki peluang untuk menjabat sebagai Panglima TNI, melainkan Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kasau Marsekal TNI Fajar Prasetyo juga memiliki peluang yang sama.